Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lusa mungkin ya kita sudah masuk ke 10 yang akhir Ramadan. Maka saya mengingatkan, dan terutama agar semaksimal mungkin untuk meningkatkan ritme ibadah kita. Dan ini fursah, kesempatan kita untuk menembel yang kurang-kurang di awal-awal Ramadan kemarin. Jangan putus asa, karena al-a'mal bil khawatim. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amalan itu tergantung yang akhirnya. Nah, kalau kemarin kita banyak menyia-nyiakan, melalaikan, maka ada kesempatan di akhir Ramadan kita maksimalkan jemaah. Dan alhamdulillah di masjid ini juga, di Masjid Saribumi ini juga akan diadakan nanti solat malamnya. Dan ini dianjurkan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar adanya di 10 yang akhir. Iltamisuha fil ashri al-awakhir min Ramadan, kata Nabi. Cari Lailatul Qadar di 10 akhir. Dan tidak peduli jemaah mau ganjil mau genap. Karena bisa jadi ganjil dari depan. Ada juga makna hadis ganjilnya dari belakang. Ramadan sisa 3 hari, sisa 5 hari, 7 hari, maknanya berarti dari depan itu genap. Ya, kalau Ramadan sisa tinggal 3 hari, berarti dari depan genap. Oleh karena itu kita hati-hati, tetap fokuskan di 10 yang akhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashri al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh beribadah di 10 hari akhir atau di 10 yang akhir Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau di malam atau di hari-hari sebelumnya. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa iqadha lahu wa ahya lailahu. Nabi kalau sudah masuk 10, beliau ikat kencang ya kain sarungnya. 2 makna ini maksudnya ya. Yang pertama, ya'tazilun nisa, menjauhi istri, tidak jima karena sibuk ibadah. Atau yang kedua maknanya yakni an-nasyat, semangat dalam ibadah, sehingga diistilahkan dengan mengencangkan ikat pinggang istilahnya. Kalau bahasa kita menyingsingkan lengan baju, itu maknanya. Ini al-ijtihad fil ibadah maknanya. Namun ada makna lain, menjauhi istri, tidak jima karena fokus ibadah, lalu membangunkan keluarganya. Nah ini dia. Di antara sunnah al-mahjurah, sunnah yang kita tinggalkan, banyak kaum muslim meninggalkan, adalah menghidupkan malam dengan membangunkan keluarga kita, anak istri kita. Jadi suruh mereka bangun. Bahkan kalau bisa tidak tidur, karena itu dohirnya hadis, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, berarti tidak tidur, dohirnya hadis. Ya. Oleh karena itu semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita para jemaah. Ya, jadi ini fursah, kesempatan kita untuk memperbaiki hal yang kita lalai di awal-awal Ramadan. Kita akan baca sebuah risalah dari kitab Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kitab judulnya Majalis Syahri Ramadan, Majlis bulan Ramadan. Beliau bawakan ini di Majlis As-Sadisu wal Ishrun, majlis yang ke-26, yaitu bahasan tentang fi asbab dukhulin nar, sebab-sebab seorang masuk neraka. Ya.
Dan beliau mengatakan setelah beliau menyampaikan muqaddimahnya, kita baca langsung kepada isi kitab. Beliau mengatakan, ikhwani, i'lamu anna dukhulan nar asbaban. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya masuknya seseorang ke dalam neraka itu asbaban, ada sebab-sebab. Bayanaha Allahu azza wa jalla fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran, dijelaskan juga oleh melalui lisan nabinya di dalam sunnah. Liyahdharan nasu minha wa yajtanibuha, agar kita hati-hati dan kita menjauhi. Jadi Allah menyebabkan amalan-amalan yang buruk yang menyebabkan seorang masuk neraka. Kita mengetahui keburukan ini bukan untuk dilakukan, tapi untuk supaya kita hati-hati dan kita menjauhinya. Makanya sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, apa kata beliau? Kana an-nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr. Orang-orang kalau nanya Rasul itu hal yang baik-baik. Kalau saya nanya Rasul itu yang jelek-jelek saja. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena khawatir dia akan menimpa kepadaku, yakni aku jatuh kepada keburukan tersebut. Ya, maka Syekh menjelaskan sebab-sebab seseorang masuk neraka. Dan di kitab ini beliau bahas ada dua bahasannya. Bahasan pertama sebab kekalian di neraka, yang kedua sebab masuk neraka namun tidak kekal. Kita bahas yang kekal dulu. Ya. Ada 7 poin yang menyebabkan seseorang kekal di neraka, waliyadzubillah. Wa hadhil asbabu ala naw'ain. Dan sebab orang masuk neraka itu ada 2 sebab. An-na'ul awwal, yang pertama asbabun mukaffiratun. Sebab-sebab yang konsekuensinya seseorang itu kufur. Ya. Tukhriju fa'ilaha minal imani ilal kufri, yang pelakunya ini mengeluarkannya dari iman kepada kufur, yakni keluar dari Islam. Wa tujibu lahul khuluda finnar, dan menyebabkan kekal di neraka. Ini yang pertama, dan beliau akan bahas ini dulu. Namun yang kedua, asbabun mufassiqah. Sebab-sebab yang konsekuensinya fasik saja. Yani tidak sampai batal syahadat, tidak, tapi tukhriju fa'ilaha minal adalah. Namun tetap mengeluarkan seseorang pelakunya sebab-sebab ini dari minal adalah ilal fisqi, dari ketakwaan, dari keadilan kepada kefasikan. Jadi namanya maksiat itu para jamaah mengeluarkan seseorang dari ketaatan. Namun ada yang sampai membatalkan syahadat, ada yang tidak. Wa yastahiqu biha dukhulan nar dukhula adunal khuludi fiha. Namun dia berhak masuk neraka itu tidak kekal di dalamnya. Nah, adapun yang dibahas pertama kali fa ammanul awwal, yang pertama yang dibahas oleh beliau adalah jenis yang pertama, itu yang sebab-sebab masuk neraka yang menyebabkan dia kekal di neraka karena konsekuensinya sudah tidak ada lagi iman, sudah batal syahadatnya, wal iyadu billah, nasallahu salama wal afiyah. Baik, fanadkuru minhu asbaban sab'atan. Perhatian, beliau mengatakan minhu, maka kita menyebutkan di antaranya, ya, sebab-sebab tersebut ada 7. Yani 7 ini pembatasan bukan? Bukan, karena beliau mengatakan di antaranya. Jadi ini yang paling banyak terjadi, ini yang paling banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Ya. Sebenarnya banyak, lebih dari 7, namun beliau bahas 7 ini. Taib, as-sababul awwal, sebab yang pertama kekalnya seseorang di dalam neraka, asyirku billahi ta'ala, syirik kepada Allah. Bi an taj'ala lillahi syarikan fi rububiyyati awil uluhiyyati awis sifat. Yani menjadikan tandingan bagi Allah dalam 3 poin, dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, membuat tandingan, menjadikan selain Allah, ya, menjadikan selain Allah dengan Allah itu setara. Ini namanya syirik. Syirik itu mensetarakan Allah dengan makhluk. Makanya di antara
bentuk kesyirikan-kesyirikan yang banyak terjadi sebenarnya dalam semua kekhususan Allah dalam rububiyah. Ya ada orang yang mengakui atau meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, ada yang berkuasa selain Allah. Seperti berkuasa misalnya yang mengatakan menguasai laut selatan, kan? Menguasai laut selatan. Ini syirik dalam rububiyah karena yang menguasai Allah, penguasa adalah hanya Allah. Mau laut selatan, mau laut utara, seluruhnya langit bumi Allah yang berkuasa. Mulkus samawati wal ardh. Semuanya milik Allah, langit dan bumi yang ada dalam keduanya. Faman i'taqada anna ma'allahi khaliqan musyarikan aw munfaridan, maka siapa yang meyakini ada pencipta bersama Allah atau meyakini anna ma'allahi ilahan yastahiqu an yu'bad, atau meyakini ada selain Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dan ibadah juga maknanya banyak, ada doa juga ibadah, tawakal juga ibadah, takut juga ibadah. Jadi kita ini menganggap syirik itu kalau sujud kepada patung, ini Allah disembah, patung pun disembah. Bukan itu syirik itu. Artinya bukan hanya itu. Bahkan mungkin nggak ada umat Islam yang sekarang sujud kepada patung, itu nggak ada. Tapi ketika mereka bertawakal kepada selain Allah, yang tawakal ini adalah ibadah, mereka takut kepada selain Allah, yang mana takut ini adalah takut sir, takut ibadah, takut yang tersembunyi, takut ada seseorang selain Allah yang bisa mendatangkan mudarat, takut kewalat, takut celaka dunia akhirat misalnya. Padahal yang mampu mencelakakan hanyalah Allah misalnya, maka ini takut yang ibadah yang telah dipalingkan untuk selain Allah. Dan ini syiriknya, ini syirik besar jemaah. Ya, syirik besar, syirik yang menyebabkan kekal di neraka, dan itu banyak umat Islam seperti itu. Maka kita sampaikan ini agar kita waspada, hati-hati. Ya. Bukankah mereka yang menyembelih sesuatu sembelihan untuk jin dan semisalnya karena takut jin itu mendatangkan mudarat, yang mana mudarat itu tidak bisa didatangkan kecuali hanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Syekh di sini mengatakan aw yataqada anna li ahadin minal ilmi wal qudrati wal 'azamati wa nawiha misla ma lillah, atau siapa yang meyakini bahwa ada seseorang berupa ilmunya, kekuatannya, keagungannya dan yang semisal itu sama dengan Allah. Ya, jadi dalam keilmuannya, misalnya meyakini si fulan tahu perkara gaib, padahal yang tahu gaib hanyalah Allah. Ini juga keyakinan ini para jamaah, keyakinan yang syirik, yang menyebabkan kalau meninggal ini kekal di neraka. Ya. Jadi sangat aneka ragam sekali bentuk kesyirikan itu. Jadi syirik bukan nyembah patung. Tawakal dia, ya, kepada selain Allah, yang mana tawakal adalah ibadah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah wahai orang-orang beriman hendaknya bertawakal, hanya kepada Allah. Ya. Maka faqad asyraka billahi syirkan akbar. Orang seperti ini telah berbuat syirik kepada Allah dengan syirik yang besar, bukan kecil. Karena yang namanya ibadah dari berbagai macam jenis ibadah dipalingkan untuk selain Allah, maka ini syiriknya syirik besar. Lalu syirik kecil itu kayak apa para jemaah? Syirik kecil itu seperti sumpah dengan nama selain Allah, itu syirik kecil. Kalaupun masuk neraka tidak kekal dia. Ya. Mengatakan masya Allah wa syi'ta, itu syirik kecil. Syirik-syirik dalam lisan, mensetarakan Allah dalam lisan. Kalau enggak ada Allah dan kamu, saya sudah mati. Kalau tidak ada Allah dan kamu, saya, itu syirik-syirik kecil. Ya. Namun hati-hati, walaupun itu kecil, namun ditinjau dari jenis dosa itu tuh akbar minal kabair, lebih besar daripada dosa besar. Syirik kecil itu, apalagi syirik besarnya, itu mbahnya dosa. Syirik besar itu, karena syirik besar itu jamaah konsekuensinya, satu di neraka kekal, yang kedua amalan itu gugur semuanya, yang ketiga Allah haramkan surga dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Bahwasanya siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan surga, haram surga baginya. Ya.
Jadi syirik besar itu konsekuensinya amalan gugur seluruh amalan. Yang kedua, kekal di dalam neraka, tidak keluar lagi selamanya. Yang ketiga, Allah haramkan ampunannya. Dan yang keempat, Allah haramkan surganya. Allah haramkan ampunan, Allah haramkan surga. Taib. As-sababus tsani. Sebab yang kedua jemaah. Al-kufru billahi azza wa jalla au bil malaikatihi au kutubihi au rusulihi au liyawmil akhir au qada'illahi wa qadarihi. Sebab yang kedua seseorang bisa kekal di neraka itu adalah kufur kepada Allah atau para malaikatnya atau kitab-kitabnya atau rasul-rasulnya atau hari akhir atau kepada qada dan qadar Allah. Perhatikan beliau menjelaskan di sini, faman ankara syai'an, maka siapa yang mengingkari sedikit pun min dzalika, dari semua yang disebutkan tadi dari rukun iman, takdziban au jahdan au syakka fih, baik mengingkarinya karena mendustakan atau mengingkarinya karena menentang, yakni menentang itu tahu kalau itu kebenaran namun dia tidak mau. Beda dengan mendustakan. Kalau mendustakan memang tidak percaya. Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu kufur, bukan kufur takdzib dia. Kepada Nabi Muhammad itu bukan kufur takdzib, tapi kufur apa? Kufur juhud. Yani tahu kebenaran namun menolak dengan banyak faktor alasan. Ada lagi kufur itu mendustakan, artinya dia mengingkari karena memang tidak percaya kalau Muhammad itu Rasul misalnya. Itu kufur takdzib. Nah, mengingkari rukun iman tadi baik karena mendustakan atau juhud, artinya dia tidak mendustakan, dia membenarkan namun tidak mau ya mengikuti. Au syakka fi, atau ragu jemaah. Masuk iya ya, apa ada azab kubur? Atau masa apa ada hari akhirat kelak? Kok kayaknya orang mati itu selesai masalah kayaknya. Masa ono akhirat alam-alam lagi? Bingung, masa ono sih kekal? Gimana kekal itu kayak gimana? Enggak. Akhirnya dia ragu seolah-olah. Maka fahuwa kafirun, dia dihukumi kafir, mukhaladun finnar, kekal di neraka. Ya, jadi orang yang berkeyakinan seperti ini, siapapun dia. Ya, jadi kita sedang memponis apa jemaah? Bukan personal orang per orang, tapi siapapun yang berkeyakinan seperti ini, maka dia kufur, kekal di neraka. Mana dasarnya jemaah? Yang pertama di surah An-Nisa 150-151. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfurun, sungguhnya orang-orang yang kufur billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih, kufur kepada Allah, kepada para rasulnya, dan mereka menginginkan memisahkan antara Allah dan rasulnya. Bagaimana cara memisahkan Allah dan rasul? Wa yaqulun, mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami iman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Yani sebagian nabi kita imani, sebagian nabi rasul yang lain kita ingkari. Ini kan kerjaan orang-orang Yahudi, ahli kitab. Atau ayat-ayat Allah sebagian kita imani, sebagian kita ingkari. Ayat puasa, ayat sholat diimani, tapi ayat giliran boleh kawin lagi, ayat yang menunjukkan boleh kawin lagi diingkari. Pengingkaran terhadap hukum ini kufur jemaah. Makanya ibu-ibu kalau melarang suaminya poligami, itu satu dari dua kemungkinan: bisa kufur, keluar dari Islam, batal syahadatnya, yakni mengingkari, melarang suaminya kawin lagi dengan alasan pengingkaran terhadap ayat bolehnya poligami. Tapi yang kedua, dia tidak sampai kufur ketika suaminya dilarang, bahkan bisa dibolehkan melarang suaminya untuk kawin lagi, asal sang ibu, sang istri tadi masih meyakini apa? Syariat poligami. Ya.
Jadi benci syariat itu jamaah ada dua, ada benci yang menyebabkan kufur, ada benci yang hanya benci tabiat manusiawi. Secara umum kan manusia itu untuk beramal soleh itu kan benci, tidak suka. Secara umum, apa ada orang yang suka tahajud, suka senang gembira? Tidak ada, kecuali orang yang sudah keimanannya memang betul-betul tingkat tinggi. Dari mana dalil kalau orang ketaatan itu tidak suka, dibenci? Dari Nabi. Ketika Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam tentang pagarnya surga dan pagarnya neraka. Kata Nabi, neraka itu dipagari oleh hal yang disukai jiwa berupa dosa maksiat. Huffatin nar bisyahawat. Jadi neraka itu dipagari dengan syahwat, artinya hal yang disukai berupa maksiat. Jadi cenderung manusia itu kalau kemaksiat senang, karena demikian tabiat jiwanya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini, nafsu ini memerintahkan yang jelek-jelek. Jadi nafsu itu sukanya yang jelek-jelek, maksiat. Enggak sholat, tidur, itu enaknya nafsu itu. Enggak puasa, enaknya berzina, minum khamr, judi. Itu nafsu inginnya seperti itu. Kalau diturutin, bablas. Nafsu ingin begitu, tiktokan, itu nafsu inginnya tiktokan. Coba kalau dakwah tidak mau nasihat-nasihat tapi tiktok, nafsu. Sementara surga pagarnya apa? Wa huffatil jannah bil makarih. Sementara surga dipagari dengan sesuatu yang dibenci. Apa itu? Salat, puasa, ketaatan kepada Allah. Makanya zaman sekarang kalau kita sudah bisa merasakan lezatnya ibadah, itulah yang disebut oleh Nabi orang yang sempurna sudah imannya. Karena secara tabiat manusia itu begitu. Ya. Maka benci itu ada dua, ada benci syariat yang menyebabkan kufur, ada benci syariat yang tabiat manusiawi, tidak senang, tidak suka. Seperti ibu-ibu, suaminya kawin lagi nggak suka. Ya. Itu kalau nggak suka seperti itu tidak sampai kufur. Karena nggak mau dimadu, karena nggak mau dan yang semisal. Tapi kalau benci syariatnya, walaupun dia tidak melarang suaminya kawin lagi, tapi dia benci syariatnya, maka tetap dikatakan kufur. Itu yang dimaksud dengan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Iman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Ya. Lalu wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Kata mereka ingin ambil jalan tengah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir sejati. Nah, kafir sejati itu yang kayak gini, ya. Yang mengambil sebagian, menolak sebagian. Maka kita diperintah berislam itu udkhulu fis silmi kafah, ya, menerima, pasrah semuanya. Ayat-ayat apapun menerima. Taib, asbabu tsalis, sebab yang ketiga jemaah. Inkaru fardhi syai'in min arkanil islamil khamsah. Kalau tadi apa? Mengingkari keimanan kepada rukun-rukun iman yang 6 ya. Kalau ini mengingkari kewajiban dari salah satu di antara rukun-rukun Islam yang 5. Dari mulai syahadat ya, salat, zakat, puasa, haji. Mengingkari kewajiban. Kenapa berjamaah? Karena rukun Islam yang 5 ini perkara yang sudah disepakati baik di dalam Quran juga disebutkan dalam hadis-hadis, dia merupakan rukunnya Islam. Kalau satu dia ingkari berarti sudah dianggap telah keluar dari Islam. Ya. Mengingkari kewajiban maksudnya salat tidak wajib, puasa tidak wajib, padahal itu adalah diketahui oleh setiap muslim. Secara pasti semua orang Islam tahu, kecuali bagi orang yang baru masuk Islam mungkin. Maka faman ankara fariidatat tauhidillahi aw syahadati lirrasulihi birisalah. Maka siapa yang mengingkari tauhidullah, mengingkari syahadat Rasul Muhammad, yakni tauhid itu, syahadat itu ada dua syahadat jemaah. Yang pertama syahadatut tauhid, yang kedua syahadatur risalah. Syahadat tauhid yakni persaksian bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang harus disembah, diibadahi. Tidak ada sesembahan selain Allah. Semua sesembahan selain Allah adalah batil. Itu persaksian kita atas tauhidullah. Yang kedua, persaksian kita atas tauhid ar-risalah, yakni meyakini atau kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasul dan hamba Allah. Ya. Au umumiha li jami'in nas.
Atau Nabi Muhammad itu diakuinya Rasul, namun Rasulnya itu katanya untuk orang Arab saja. Ini juga kafir sama. Karena mengimani Rasul Muhammad adalah harus mengimani keumuman risalah beliau untuk seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, li jami'in nas. Atau faridatas salawatil khamsi awiz zakati aw shaumi ramadhan awil hajj, atau mengingkari kewajiban salat yang 5 waktu, mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, ya. Atau zakat, puasa Ramadan atau haji, maka fahuwa kafir. Kenapa dihukumi kafir jemaah? Li'annahu mukadzibun, karena dia telah mendustakan lillahi kepada Allah wa rasuli dan rasul wa ijma'il muslimin, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin, yang mana kesepakatan kaum muslimin merupakan hujjah, ya. Jadi konsekuensinya mendustakan 3, Allah, rasulnya, dan ijma' para ulama atau kesepakatan kaum muslimin umat Islam. Bukan hanya kewajiban saja, tapi mengingkari keharaman yang sudah dipastikan, bukan lagi masalah khilafiyah, ya. Misalnya man ankara tahrim asy-syirki aw qatlin nafsi allati haramallah. Siapa yang mengingkari haramnya syirik. Syirik itu tidak haram, tidak apa-apa. Menyembah Allah selain Allah tidak apa-apa. Diingkarinya. Keharaman syirik itu tidak haram. Hanya makruh saja misalnya. Sedikit-dikit makruh saja. Merokok makruh. Nanti syirik juga makruh saja. Bid'ah makruh. Nah, mengingkari ini jemaah, atau mengingkari haramnya qatlin nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Artinya membunuh itu tidak haram gitu loh. Tapi ingat jemaah ya, orang-orang Khawarij itu membunuh kan, membunuh, kadang-kadang membunuh orang kafir di dalam gereja ya, atau membunuh umat Islam juga yang sudah dikafirkan oleh mereka. Kita katakan mereka tidak menghalalkan pembunuhan, tidak jemaah. Karena mereka menghalalkan membunuh itu karena ada kerancuan dalam otak mereka. Maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij. Padahal orang Khawarij sendiri mengkafirkan Ali, bahkan membunuh Ali. Ini menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib, menghalalkan darah dengan kerancuan di dalam otak mereka. Namun sebaliknya Ali bin Abi Thalib dan ulama-ulama Islam dari kalangan para salaf tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij, karena mereka melakukan seperti itu karena kesalahpahaman. Jelas ya, ya? Kesalahpahaman. Karena mereka memandang itu bukan membunuh tapi berjihad. Kan repot. Makanya bid'ah itu jemaah, yang berawal bid'ah itu kecil-kecil, namun ujung-ujung dari bid'ah itu adalah menghalalkan darah. Makanya di antara kekeliruan di tengah-tengah masyarakat kita, mereka membiaskan mensamarkan istilah Wahabi. Jadi hati-hati jemaah, masyarakat kita karena kiai-kiai mereka yang telah menyebarkan yakni kesalahpahaman ini mereka mengatakan Wahabi itu banyak macamnya. Tapi alhamdulillah kita juga selamat akhirnya dengan dibagi-bagi Wahabi itu. Jadi kata mereka yang namanya HTI ya Wahabi, yang namanya ISIS ya Wahabi, ya. Ada lagi kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan, yang menghalalkan darah, bom bunuh diri juga itu Wahabi. Kata mereka itu namanya Wahabi jihadi katanya. Nah kalau antum nih Wahabi yang lembut, tapi tetap Wahabi juga. Kalau antum hanya tidak memberontak penguasa kan. Sekarang kan muncul tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh muda dari kelompok ini mereka. Jadi mereka bagi-bagi Wahabi itu. Jadi kalau antum ini Wahabi, bahkan ketua sendiri mengatakan ini kalau Wahabi yang ini Wahabi hanya membina-binakan saja, ini syirik, tawasul syirik, ini bid'ah. Tapi dia tidak ngebom, tidak bunuh, tidak memberontak penguasa. Gitu. Jadi mereka akui. Cuman pahitnya itu kok ada Wahabi macam-macam gitu jemaah. Artinya gini, orang yang melakukan aksi bom bunuh diri itu tidak mungkin dia itu ahli sunnah, karena ahli sunnah tidak melakukan yakni
aksi-aksi penyimpangan yang sebabnya karena kebid'ahan. Tidak mungkin ahli sunnah berbuat bid'ah, gitu loh. Jadi munculnya aksi bom bunuh diri karena kebid'ahan. Asalnya itu dari bid'ah pemikiran, bid'ah amaliyah dan seterusnya. Ya. Maka yang seperti itu tidak dikafirkan, dan karena mereka melakukannya karena ada syubhat atau kerancuan di dalam otak mereka, dalam kepala mereka. Dan syubhat itu termasuk kerancuan dalam kesalahpahaman memahami nas, itu termasuk uzur untuk tidak diponis. Ya. Maka di sini Syekh mengatakan yang dimaksud kafir kekal di neraka yakni mengingkari haramnya syirik, haramnya membunuh jiwa, atau tahrimiz zina, atau mengingkari haramnya zina. Karena semua keharaman ini sudah ma'lumun minad-din bid-darurah. Karena sudah diketahui dalam agama kita dengan pasti, orang anak kecil pun tahu. Apalagi zina itu diharamkan seluruh agama. Kalau ada yang menghalalkan berarti orang itu tidak waras, dan itu orang itu hukumnya telah batal syahadatnya kalau dia seorang muslim. Ya. Wal awil liwat, atau liwat jadi homoseksual. Awil khamri aw nahwiha mimma tahrimuhu dhahirus sarihun fi kitabil sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain-lain dari dosa-dosa yang diharamkan secara, perhatikan kata Syekh, secara zahir dan juga lagi jelas di dalam kitab-kitab Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi. Jadi mengingkari keharaman yang haramnya sudah jelas, itu bisa kafir. Mengatakan halal, itu kafir jemaah. Menghalalkan perzinahan, pelacuran, dan yang semisalnya. Maka hati-hati. Kalau ada ulama sudah mengatakan haram, hati-hati kita. Jangan kita menerjang dengan mengatakan itu makruh saja, atau itu apalagi halal dan semisalnya. Seperti tentang haramnya musik jemaah. Ya. Alat-alat musik, tentang haramnya nyanyian dan semisal, sebenarnya itu kesepakatan para ulama. Imam yang 4 itu sepakat tentang haramnya. Imam madhab yang 3 itu sepakat. Makanya kalau ada pencuri alat musik, ketika rusak alat musik tersebut, itu sepakat imam-imam itu tidak diambil gharamah. Tidak diambil gharamah. Gharamah tidak diambil denda untuk mengganti yang rusak tadi, karena memang barang haram. Beda dengan pencuri, misalnya mencuri HP misalnya. Saat dicuri HP-nya rusak, jatuh dan semisal, maka nanti ketika ditangkap pencuri tadi harus mengganti HP yang rusak tadi. Harus mengganti. Pencuri itu ditangkap ya, harus ganti HP yang rusak tadi. Karena dia telah merusakkan. Beda dengan alat musik, dan itu dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka. Semua sepakat tentang keharaman alat musik ini. Maka hati-hati ketika menghalalkan. Ya. Khawatir jatuh kepada perkara yang sudah haram secara dalil dari Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma', sementara kita malah menghalalkannya. Nah, li'annahu, karena konsekuensi menghalalkan apa yang Allah haramkan sama dengan konsekuensi sebelumnya yang mengingkari kewajiban yang Allah wajibkan. Apa itu? Mukadzibun lillahi wa rasulihi, yaitu mendustakan konsekuensinya itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, namun kata Syekh rahimahullah, in kana qariba ahdin bi Islam, namun kalau ada orang yang seperti tadi ya, mengingkari kewajiban atau mengingkari keharaman sesuatu yang sudah diharamkan oleh agama, jika orang ini baru masuk Islam ya, fa ankara dzalika, lalu dia mengingkarinya jahlan karena ketidaktahuan, karena orang baru masuk Islam, maka lam yakfur hatta yu'allam, maka tidak dikafirkan. Ini di antara sebab penghalang seseorang tidak boleh dikafirkan. Satu, ketika orang tersebut baru masuk Islam, atau yang kedua ada orang yang hidup bukan di komunitas umat Islam tapi hidup misalnya di hutan. Ketika melakukan amalan-amalan kekufuran seperti ini, mengingkari kewajiban sesuatu yang diwajibkan Allah atau mengingkari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ini uzur baginya. Nah, maka lam yakfur, tidak kufur, hatta yu'allam, sehingga diajarkan. Fayunkiru ba'da ilmihi, lalu dia mengingkari setelah diajarkan, maka baru dikafirkan. Jelas ya jemaah? Jadi ada syarat. Maka nanti juga saya menjelaskan kepada kita tentang beberapa poin bahayanya
pemahaman takfir, pengkafiran ini jemaah yang serampangan. Nanti tentang masalah pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada rincian pengkafiran di sini. Baik. Yang keberapa? Sebab yang keberapa? 4. As-sababur rabi al-istihza'u billah. Hati-hati jemaah. Au bidinihi au rasulihi. Al-istihza' memperolok, main-main, bercanda, bersenda gurau tentang Allah atau agama Allah atau Rasul. Ya. Misalnya munkar nakir itu takut loh kalau ketemu sama si fulan ini. Munkar nakir takut. Hati-hati masuk kepada bab ini. Ya. Dan dasar kufurnya, batal syahadatnya kalau masuk neraka, kekal tidak keluar. Surat At-Taubah ayat 64 jemaah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Asbabun nuzul ayat ini, yakni saat pulang peperangan di perang Tabuk itu, ada orang yang bercanda, katanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu orang yang buncit perutnya, yang rakus dan juga kalau ngomong dusta, katanya gitu. Yang dimaksud adalah Rasul dan para sahabatnya. Lalu dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh salah seorang sahabat. Kemudian ketika belum sampai sahabat ini mau melaporkan kepada Nabi tentang orang yang bicara tadi, lalu turun firman Allah surah At-Taubah ayat 64, 65, 64 ini atau 64, 65 ini turun. Ya. Maka Allah berfirman, kalau engkau tanya mereka wahai Muhammad, mereka akan mengatakan kami hanya bercanda. Maka katakan, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, abillahi wa ayatihi, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, wa rasul dan rasulnya, kuntum tastajiun, yakni kalian memperolok-olok, bercanda-bercanda. Kata Allah, la ta'tadiru, jangan alasan. Karena mereka beralasan, kenapa menghina Rasul seperti itu? Ya hanya untuk membuang kepenatan kita dalam keadaan safar, perjalanan, untuk buang capek saja. Apakah dengan Allah kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan mencari alasan, qad kafartum ba'da imanikum. Ini dia dalilnya. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Makanya kata Syekh Fauzan, yang benar ini orang yang tadi memperolok Nabi itu bukan orang munafik, bukan. Sebagian ulama mengatakan itu orang munafik, nah mungkin sahabat, tidak. Tapi Syekh Fauzan mengatakan dengan dasar ayat ini, ba'da imanikum, setelah kalian beriman, kalian telah kufur setelah beriman. Berarti tadinya memang orang beriman, namun menjadi kufur dengan sebab ulahnya, ya, memperolok, bercanda tentang agama ini. Jadi jangan bawa-bawa agama dalam urusan bercanda jemaah. Makanya pelawak-pelawak itu kadang-kadang rentan dengan masalah ini, dengan pembatal Islam yang poin ini nih, pelawak-pelawak. Ya. Nah, wal istihza'u huwa sukhriyah wa huwa min a'dhamil istihanati billah. Istihza memperolok dia adalah penghinaan, dan itu sebesar-besar penghinaan billahi kepada Allah, wa dini, agama Allah, wa rasulih dan rasulnya Allah, wa 'adzam al-ihtiqari wal izdira'i, dan sebesar-besar penghinaan dan pelecehan kepada Allah Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci, maha tinggi Allah dari sikap pelecehan seperti itu. Maha tinggi Allah, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. As-sabab al-khamis, sebab yang kelima, sabbullahi ta'ala au dinihi au rasulihi, mencaci. Kalau tadi bercanda, ya kalau sekarang mencaci Allah, agama atau Rasul. Nah, dengan cara apa? Contoh, dengan cara melaknat atau takbih, menganggap jelek, buruk, gitu. Hati-hati jemaah. Dulu pernah ada yang bilang Nabi Muhammad tuh jorok, merembes. Apa jenis? Hah? Rembes. Terus nek ono jambu paling nyolong jambu. Ini bentuk kepada takbih kelompok ini, sabullah ini maksudnya. Ya.
Termasuk juga dijelaskan oleh Syekh di sini menghina atau melecehkan nabi di antara nabi walaupun bukan Nabi Muhammad. Kita baca apa kata Syekh di sini? Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man sabballaha aw rasulahu fa huwa kafirun zahiran wa batinan. Siapa yang mencaci mencela Allah, mencaci itu bukan berarti melaknat saja, melaknat, tapi juga takbih. Takbih itu menganggap jelek, buruk, menghina. Ya. Itu masuk ke kelompok ini, menghina itu masuk kepada sabbullah. Sab itu mencela, mencaci juga plus menghina. Ya. Jangankan menghina langsung kepada Allah jemaah, menghina ciptaan Allah sama dengan menghina Allah sang penciptanya. Makanya kita umat Islam dilarang menghina saudara-saudara kita yang cacat dan semisalnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hatta termasuk makanan, Nabi melarang untuk mencela makanan jemaah. Masya Allah. Dan yang menarik ya dari perkataan Imam An-Nawawi, termasuk bentuk mencela makanan itu ketika seorang mengatakan hada ta'am malih, hada ghair malih. Ini keasinan, ini ora asin, ini. Nah, itu termasuknya. Terus nek keasinan apa enggak boleh ngomong keasinan? Maksudnya jangan sampai kesan mencela. Oh, ini enggak enak, asin. Oh, ini. Kan ada yang gitu. Makanya oh, asin kok yang ini. Ya, enggak boleh sudah, kalau enggak suka antum tinggalkan. Kalau kurang asin, tambah asin. Ya. Jadi menghina kepada zat yang diciptakan sama dengan menghina zat yang menciptakannya. Maka hukumnya kafir, menghina Allah, menghina Rasul. Sawa'un kana ya'taqid anna dzalika muharram. Baik, perhatikan jemaah, nanti enggak boleh alasan oh saya enggak tahu. Tidak, yang namanya menghina Allah, menghina Rasul, menghina agama ini, perhatikan umat Islam ya, kita bahas. Kalau orang kafir memang biasa menghina. Kan ada orang Islam sendiri seperti kitab suci Al-Quran, kitab yang paling porno. Banyak ucapan-ucapan ini jemaah. Perhatikan kata beliau, baik dia meyakini hukum menghina tersebut haram, ya, au kana mustahilan lahu, atau dia menghalalkan, yakni boleh menghina, au kana dahilan ani i'tiqadin, atau juga tanpa berkeyakinan itu yakni halal dan semisalnya, yakni sengaja atau tidak sengaja, enggak ada alasan namanya menghina. Loh kok bisa menghina dan alasan enggak tahu saya? Enggak boleh, enggak diterima alasan seperti itu. Sawa'un kana majihan au jaddan, baik menghina secara bercanda ataupun serius. Wa hadha huwa shawabul maqtu'u bihi, maka ini yang benar. Artinya hukumnya kafir apapun alasannya, apapun latar belakang kok bisa menghina Allah, menghina Rasul, mencaci Allah, mencaci Rasul. Nah, wal hukmu fi sabi sairil anbiya kal hukmi fi sabi nabina. Terus saya menjelaskan yani Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan hukum mencaci seluruh para nabi sama hukumnya seperti mencaci Nabi kita Muhammad. Ini jangan mentang-mentang Nabi kita nggak boleh dicaci. Oh, kalau Nabi yang lain boleh, sama hukumnya, nggak ada beda. Paman sabah nabiyyan musamma bismihi, siapa yang mencela, mencaci seorang nabi dengan menyebut namanya, seperti Nabi Musa misalnya, dicela dengan celaan misalnya Nabi Musa itu preman, misalnya. Enggak tahu saya kalau preman itu apa ungkapan memuji atau mencela jemaah. Nabi Musa itu katanya premannya para nabi. Wallahu alam, kalau saya berbaik sangka dia tuh tujuannya ingin menunjukkan Nabi Musa itu orang yang nabi yang punya kekuatan. Memang Nabi Musa tuh hebat jemaah. Sekali pukul orang mati loh. Ya. Cuman mungkin ungkapannya salah sehingga menjadi preman. Tapi preman konotasi enggak ada kan preman yang soleh. Apa ada preman yang soleh? Semua preman, preman pasar, preman terminal. Jelek konotasinya. Namun saya berbaik sangka ya, kayaknya dia ingin menunjukkan, dan memang kenyataan Nabi Musa dalam banyak riwayat Nabi Harun diangkat lehernya begini sama Nabi Musa alaihissalam. Artinya punya kekuatan. Malaikat maut jemaah
ditampar sama Nabi Musa, langsung buta matanya, lapor kepada Allah, menunjukkan Nabi Musa sangat luar biasa kekuatannya. Tapi malaikat mautnya sedang berbentuk merubah wujud manusia, ya. Maka siapa yang mencela seorang nabi dengan disebut namanya dari para nabi al-ma'rufina, al-madhkurina, yang nabi tersebut syaratnya terdapat dan dikenal serta terdapat di dalam Quran, au mausufan bin nubuwah, atau disifati kenabian di dalam Quran, au yudkar fil hadis, atau disebutkan di dalam hadis. Jadi nabinya itu memang harus kita kenal bahwa itu adalah di Quran ada, di hadis ada. Tapi kalau ada orang mencela, ya, nabi, yang nabi itu kita tidak tahu dia nabi atau bukan, wong di Quran nggak ada namanya, ya jelas. Misalnya Nabi John, alah kurang ajar Nabi John itu, sopo Nabi John, pokoknya nabi itu. Kenapa kurang ajar ya? Nabi John jemaah. Apa ono nang Quran? Ndak ono Nabi John. Di hadis nggak ada. Kalau begini ya ndak kafir. Baik. Jadi syaratnya madhkur di dalam Quran. Madhkur ma'rufun, ay ma'rufina, al-madhkurina fil Quran. Ya. Ana nabiyyan fa'ala au qala kadza, bahwasanya nabi ini melakukan ini dan itu. Fayasubba dzalikal fa'il, lalu mencela mencacinya. Ya. Misalnya kurang ajar Nabi fulan, ya, disebut. Kenapa? Dia ngomong begini misalnya. Atau perbuatan Nabi ini dicela, kurang ajar nih Nabi, masa kabur, misalnya Nabi apa yang kabur dari umatnya jemaah, yang dimakan ikan Nabi siapa? Nabi Yunus kabur dari umatnya, kabur dari kaumnya, padahal belum diperintah oleh Allah SWT, sehingga Allah menghukumnya, lalu kita mencelanya, dasar mang Nabi kurang ajar misalnya, naudzubillah. Tidak boleh, itu kekufuran, ya. Fahukmuhu kama taqaddam, maka hukumnya seperti yang telah lalu, ini dihukumi kafir. Perhatikan jemaah, wa amma sabbu ghairil anbiya. Adapun kalau misalnya mencela bukan nabi ya, tapi mencela yang selain nabi, tapi tujuannya untuk menjatuhkan nabi tersebut, tetap hukumnya kafir. Contoh misalnya mencela para sahabatnya tujuan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, maka kafir hukumnya. Mencela istri Nabi Muhammad tujuan untuk menjatuhkan nama Nabi Muhammad, kafir hukumnya. Karena sama, walaupun tidak secara langsung. Fa amma sabbu ghairil anbiya fa in kanal gharadu minhu sabban nabi mithlu an yasubba ashabahu yaqsudu bihi sabban nabi. Maka mencela selain Nabi, mencaci, menghina selain Nabi, namun tujuannya mencela Nabi, seperti contohnya mencela para sahabat, tujuannya untuk mencela Nabi, maka dihukumi sama. Lianna al-muqarin yaqtadi biman qaranahu. Ya, karena yang namanya yang mengikuti Nabi, ya kan, akan mengikuti Nabi itu sendiri, karena mencela pengikutnya, mencela kepada nabinya itu sendiri. Mislu an yakdzifa wahidatan min zaujati Nabi. Contoh memfitnah salah seorang istri dari istri Nabi bizina, dengan tuduhan berzina misalnya. Siapa yang dituduh para jemaah? Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa nawihi, dan yang semisal. Fa innahu yakfur, maka orang tersebut kufur. Apalagi setelah turun ayat yang membersihkan di surah An-Nur, yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji. Li'anna dzalika qadhun fi Nabi, karena menuduh istri Nabi berzina itu tuduhan yang buruk kepada Nabi, wasabbun lahu, dan bentuk pelecehan kepada Nabi. Qala Allah Ta'ala al-khabisatu lil khabisin, karena Allah berfirman, ayat ini bantahan kepada orang Syiah. Ayat ini, yang namanya perempuan yang jelek-jelek adalah bagi siapa? Bagi laki-laki yang juga jelek. Kalau istri Nabi berzina, berarti nabinya juga pezina. Artinya nabinya juga jelek, secara tidak langsung demikian. Maka ini poin penting jemaah. Walaupun mencela selain Nabi, menghina selain Nabi, melecehkan selain Nabi, namun tujuan untuk melecehkan Nabi, hukumnya sama.
Nah, sekarang poin penting tentang pemerintah. As-sababus sadis. Sebab yang keberapa? Yang keenam. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Perhatikan jemaah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Hukum buatan manusia, undang-undang buatan manusia dijadikan untuk menghukumi manusia. Maka ini dihukumi kafir. Namun dengan syarat-syarat ketentuan. Perhatikan. Mu'taqidan, dengan meyakini annahu aqrab ilal haqqi wa aslahu lil khalqi. Kalau menjalankan hukum undang-undang selain hukum Allah, namun sambil meyakini bahwa hukum tersebut lebih mantap atau lebih cocok untuk manusia daripada hukum Quran, hukum sunnah, hukum Allah, meyakini itu, itu yang diponis kafir. Jadi kalau ada orang berhukum dengan hukum selain Allah, tapi meyakini hukum Allah lebih baik, tidak ada kebaikan hukum buatan manusia ini, namun saya melakukan karena bagaimana lagi, ini sudah sistem, saya terpaksa, bagaimana lagi. Sebenarnya ini tidak bagus, yang bagus itu hukum Allah, namun banyak cacian-cacian nanti kalau saya jalankan sehingga saya merasa berat, kalau saya yakin hukum Allah lebih baik. Maka pemimpin, penguasa, pemerintah sebenarnya tidak dikafirkan. Perhatikan para jemaah di sini. Wa aslah lil khalq, atau meyakini hukum undang-undang selain hukum Allah lebih baik bagi makhluk, lebih apa istilahnya? Lebih sesuai itu apa namanya? Ya. Lebih relevan lagi di zaman sekarang katanya daripada hukum Quran. Au annahu musawwin, atau yang dikafirkan itu yang menganggap sama saja. Mau pakai Quran kek, mau hukum undang-undang buatan manusia, sama sajalah. Atau annahu yajuzul hukum, atau mengatakan begini, memang hukum Allah itu lebih baik, tapi hukum selain Allah pun hukumnya boleh-boleh saja. Nah, ngomong boleh-boleh saja, ini juga kufur, fahuwa kafir. Jadi para jemaah sekalian, ada beberapa poin dikafirkan bagi orang yang menegakkan hukum undang-undang bukan hukum Allah. Dikafirkan dengan 5 syarat. 1, meyakini hukum Allah lebih baik. Hukum apa? Undang-undang buatan manusia, hukum selain Allah itu lebih baik. Yang kedua, meyakini sama saja mau pakai undang-undang manapun. Yang ketiga, meyakini halalnya pakai undang-undang yang bukan hukum Allah, walaupun menganggap hukum Allah lebih baik, tapi menghalalkannya ini, ya. Dan yang keempat, karena hukum Allah lebih relevan, lebih sesuai bagi makhluk. Menurut Syekh bisa ada 4. Berarti kalau ada orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tidak dikafirkan jika meyakini hukum Allah lebih baik dan meyakini haramnya berhukum dengan hukum selain Allah, dan meyakini lebih pas memang dengan hukum Allah, namun dia melakukan karena pulus, karena syahwat, karena nafsu, karena jabatan dan semisalnya, maka dia dosa besar, namun tidak sampai batal syahadatnya. Mana tadi? Bahwa kafirun wa ilam yahkam bihi, maka dia kafir, ya. Dia kafir meyakini itu, meyakini semua tadi kafir walaupun dia tidak berhukum dengan undang-undang buatan manusia tersebut. Sama dengan orang misalnya, ikhwan, dia sholat namun meyakini sholat tidak wajib, tetap saja kafir walaupun sholat. Walaupun sholat dianya, atau mengatakan berzina halal walaupun dia tidak berzina. Walaupun dia tidak berzina, kalau saya berzina nggak mau, tapi zina halal, tapi saya nggak mau zina. Kenapa? Pokoknya buruk zina itu, tapi halal, tetap kafir dia. Jelas ya? Maka orang ini pun tetap kafir jika meyakini tersebut walaupun dia tidak berhukum dengan hukum selain Allah tersebut. Karena apa? Muqadzibun liqaulihi ta'ala, karena dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Al-Maidah berjemaah ya.
Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka dia telah kafir. Nah, ayat-ayat ini dipakai orang-orang Khawarij untuk memvonis kafir bagi setiap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa perincian tadi. Tanpa perincian tadi para jemaah. Taib. As-sababus sabi', terakhir yang ketujuh, an-nifaqu, nifaq, kemunafikan, wa huwa an yakun kafiran biqalbi wa yudhhiru lin-nasi annahu muslim. Jadi orang yang menampakkan kepada manusia dia orang Islam. Banyak juga yang telah Islam dari sejak lahirnya, muslim dia, namun hatinya penuh kebencian, hatinya penuh dengan kekufuran. Ya. Imma biqaulihi au bifi'lihi, bisa jadi dia menampakkan Islam dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Juga dia salat barangkali, namun hatinya benci, kufur kepada Allah, kufur kepada syariat. Maka ini yang disebut dengan nifak akbar, nifak i'tiqadi namanya. Yang kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di bawah kerajaan neraka. Jadi golongan manusia yang paling buruk adalah munafik, bukan muslim, bukan kafir, tapi munafik para jemaah. Dan munafik ini orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Di antara tanda-tandanya orang-orang munafik tersebut, di antara tanda para jemaah, yang pertama asyak fi ma anzalallah, dia ragu terhadap yang diturunkan Allah. Lalu dia benci karahatu hukmillahi wa rasulih, benci terhadap hukum-hukum syariat. Dengan benci, bukan benci tabiat manusia, dia benci kepada syariat ini. Ya. Lalu dia benci duhuril Islam wa intisari ahlihi. Benci kalau Islam jaya, benci kalau kaum muslimin itu jaya. Dia senang kalau Islam terpuruk, muslimin terpuruk, itu senang. Wal farah bi khudlanihim, senang gembira kalau umat Islam terpuruk, bahkan dia ikut melecehkannya. Ya, di antara ciri khas mereka adalah talabul fitnah bainal muslimin, membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga at-tafriq bainahum, mereka pecah belah kaum muslimin. Kemudian ciri orang-orang munafik lagi, mahabbatu adail Islam, cinta kepada musuh-musuh Islam, wa aimatil kufur, dan tokoh-tokoh kufur. Ya, jadi kalau kepada musuh-musuh Islam menampakkan mereka loyalnya. Kalau kepada tokoh-tokoh kafir bahkan memuji, ya, mereka tokoh-tokoh kafir tersebut. Nah, bahkan mereka sanjung-sanjung tokoh kafir yang menyelisihi syariat Islam. Jadi didukung gitu jemaah. Itu sifat-sifat munafik itu. Ya. Kemudian di antara ciri mereka adalah lamzul mu'minina wa aibuhum fi ibadatihim, menghina, memperolok orang beriman ketika orang beriman beribadah, menjalankan syariat itu diolok-oloknya, seperti mengolok-olok jenggot, itu biasa. Itu sifat-sifat munafikin. Ya, orang berjenggot dihina-hinanya, itu syariat padahal. Orang yang sholat-sholat di masjid dihina-hinanya, itu sifat orang-orang munafikin. Nah, itu Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina, dan orang-orang yang menghina, memperolok orang-orang taat dari orang yang beriman, mereka yang memberikan sedekah. Ya, siapa mereka? Mereka itulah yang Allah sebutkan orang-orang munafikin, walahum adzabun alim, mendapatkan siksa yang pedih. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah itu disebutnya orang yang riya, kata mereka. Orang munafik begitu. Alah ente, cari muka ente, gitu biasanya. Ya. Lalu kalau ada orang yang lemah malas, orang munafik juga tetap menghina. Apa katanya? Ente taksir, ente yakni telah melalaikan agama. Jadi orang yang taat tetap diejek, orang yang apa? Orang yang lalai pun tetap diejeknya. Dan juga cirinya kalau sholat malas dan semisalnya. Ini diantara sifat-sifat orang-orang munafik. Dan ini diantara 7 poin berjamaah yang semoga kita dengan ini berhati-hati, dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang membuat batal syahadatnya, dan yang membuat kalau meninggal tidak ditobati akan kekal di dalam neraka, wal iyadu billah. Nasallahu salam al afiyah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan para jamaah sekalian, senantiasa
amalkan sunnah-sunnah yang kecil, enteng, remeh jemaah. Contoh berbuka dengan kurma, ini hal yang enteng, remeh, tapi banyak kaum muslimin meninggalkannya. Mereka rela berbuka dengan ote-ote, bala-bala dan atau kolak pisang dan semisal, padahal kurmanya ada di hadapannya. Kecuali kalau kurma tidak ada, berbuka dengan air putih, itu urutannya. Demikian pula bersegera dalam berbuka. Bahkan dalam hadis kata Nabi, hatta sahur para jemaah, nikma sahurul mu'min at-tamr, sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Coba sekali-kali sudah. Jadi kurma itu ibadah. Jadi kurma itu ibadah jemaah. Bahkan tiap hari pun kalau kita makan 7 butir kurma, dijamin apa? Tidak akan terkena yang namanya guna-guna, bala, bencana. Dijaga, dipelihara oleh Allah dengan sebab setiap pagi makan. Tapi tasobaha jemaah, man tasobaha bisab'at tamarat. Siapa yang berpagi-pagi maksudnya belum makan apa-apa. Jadi kurma dulu 7. Belum makan. Kalau sudah soto yang jangan enggak masuk itu. Sudah soto piring lalu kurma 7 enggak, kurma dulu 7. Nah, demikian wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.